peserta kita sudah ada banyak, sudah lebih dari setengah. Kita langsung aja deh kalau gitu. Kita langsung masuk ke materinya. Kita akan dengarkan Mbak Ratih Kumala dengan pemaparannya. Nanti mungkin akan dibantu oleh saya ketika slide materinya. Silakan Mbak Ratih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih teman-teman udah datang. Tapi Hendra, pertanyaan saya, jadi nggak kita mau muter ada trailer pendek ini, kita coba kali ya? Coba aja Mbak. Nanti kalau misalnya tersendat-sendat atau apa, nanti kita akan kasih linknya ya. Ya, seperti itu. Ya, oke, iya. Saya akan coba untuk nge-share. Ini adalah, sebentar ya. Ini adalah trailer dari beberapa proyek yang sudah saya kerjakan. Bukan semua, tetapi lumayanlah untuk hiburan meskipun ini cuma 2 menit gitu. Kalau kalian mau nonton fullnya ya silahkan cari nanti ya. Yang di YouTube ada, yang di televisi juga ada. Sebentar ya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Saya play ya. Oke, kira-kira segitu aja ya, nggak usah panjang-panjang. Oke, Hendra masih bisa kedengeran suaraku? Masih bisa Mbak. Oke, kita sekarang mulai masuk ke materi kali ya. Aku minta tolong dari Hendra untuk nge-share materi yang hari ya, teman-teman, itu tadi sebetulnya sebagian dari apa yang sudah saya kerjakan. Umumnya yang saya masukkan ke situ tuh dari tahun 2016, 2017. Yang sebelum itu ada sih, tapi cuma satu tuh kayaknya yang tadi saya masukkan cuman jalan sesama. Itu yang awal banget, 2007 saya mengerjakan itu. Tapi takut teman-teman bosen ya, jadi mendingan saya pilihin aja beberapa yang
yang kira-kira menghibur dan itu pun untuk sebagai gambar. Bisa? Aku belum kelihatan, Hendra. Oh, oke. Ya. Bentar. Ya, oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang hari ini bisa datang ke sini. Hari ini saya akan memaparkan beberapa pengalaman pribadi saya dalam menulis skenario. Mungkin akan berbeda dengan pengalaman penulis skenario yang lain ya. Dan itu tidak apa-apa, tidak ada yang salah karena setiap penulis pasti punya perjalanan sendiri-sendiri. Kalau teman-teman mau bertanya, menambahkan atau bahkan menyanggah, bisa langsung diketik ya, Hendra ya, mungkin ya. Terus nanti kalau sudah waktunya kita akan bahas gitu. Pertanyaan diketik aja kali ya, Hendra ya. Iya, diketik aja di kolom chat biar nanti di terakhir kita bacakan. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama-sama tentang menulis serial untuk televisi digital dan OTT. Next slide, Hendra. Dan biar fokus, saya akan membagi bahan obrolan kita menjadi 3 bagian hari ini. Yang pertama, saya mau membicarakan tentang media. Yang kedua, saya mau membicarakan tentang pitching sebuah ide cerita ke media. Dan yang ketiga, saya mau membicarakan tentang menulis cerita serial. Tapi sebelum ini semua saya mulai gitu ya, saya minta teman-teman sama-sama membebaskan pikiran kita gitu. Kadang-kadang kita dari kecil sudah dijejali dengan berbagai macam tontonan gitu dan kita sudah punya dugaan-dugaan dan mungkin dugaan-dugaan itu negatif gitu bahwa misalnya televisi itu tidak mendidik, film itu lebih bagus yang kalau film film yang ideal gitu atau apapun itu gitu ya. Kita pasti sudah punya pemikiran semacam itu gitu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena ketika pertama kali saya masuk ke dunia skenario, seperti itulah pikiran saya gitu. Jadi sekarang sebelum saya memulai semuanya, sama-sama coba kita bebaskan pikiran kita dari dugaan bahwa televisi itu begini, bahwa yang namanya YouTube itu begini, yang bahwa yang namanya film itu seperti ini gitu. Jadi kita lepas itu semua gitu ya. Nah, kenapa saya minta teman-teman untuk membebaskan pikiran teman-teman? Jawabannya adalah di slide selanjutnya. Jadi, yang terjadi itu biasanya seperti ini kalau teman-teman lihat. Ya. Bayangkan yang lagi lari itu adalah kamu sebagai seorang scriptwriter atau kalau kamu director itu kamu juga bisa sebagai seorang director atau sutradara. Lalu orang yang mencuri itu yang dikejar itu adalah produser yang punya budget gitu. Dan yang dirampas itu, tas yang dipegang itu adalah idealisme kamu gitu. Jadi kita harus pertama sadari dulu ini. Ini adalah kenyataan yang biasa terjadi ketika teman-teman tuh menulis skenario. Mau skenario apapun itu, mau skenario film, mau skenario sinetron, mau skenario untuk OTT, untuk digital, apapun itu. Selama skenario tersebut bukan Anda yang memproduksinya, dalam artian bukan Anda yang mengeluarkan duit untuk menjadikannya sebuah audiovisual. Jadi yang namanya skenario itu adalah kerja komunal. Yang outputnya adalah audiovisual, bisa berupa film, bisa berupa serial gitu. Dan bayangkan, karena kerja komunal di situ kan ada begitu banyak orang yang terlibat. Nggak cuma Anda sebagai penulis, bisa juga ada script editor. Oke, script editor ini biasanya bumper antara produser, sutradara, dan scriptwriter. Bisa juga ada yang jelas ada produser. Kemudian yang jelas lagi ada investor yang mungkin sebetulnya Anda nggak pernah ketemu, tapi sebetulnya ada investor. Kemudian ada sutradara yang dia juga punya kepentingan sendiri, pengen ceritanya itu diapakan. Lebih sering
penulis skenario itu terjepit gitu. Karena penulis skenario itu terjepit dengan apa? Dengan idealismenya dia sendiri gitu. Jadi tidak salah memiliki idealisme, bahkan harus memiliki idealisme. Tapi ketika kita bekerja di komunitas yang sebenarnya ini adalah komunitas komunal, berarti kita harus sama-sama menyadari bahwa komunitas komunal ini memiliki tujuan tersendiri. Dalam hal ini tujuannya adalah produksi satu judul, entah itu film, entah itu serial, entah itu apa. Jadi sama-sama kita kosongkan dulu pikiran kita, lepaskan dugaan-dugaan bahwa yang namanya televisi itu nggak sehat atau apalah gitu, itu boleh gitu. Itu kita lepaskan dulu sementara untuk saat ini. Nanti kalau kita mau berdebat boleh gitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama kita akan ngobrol tentang media. Next ya, Hendra. Jadi media tentu saja berbeda-beda ya, di antaranya ada film, televisi, terus media digital, ada juga OTT. Tapi ini mungkin sebetulnya bisa juga ada radio kan kadang kita juga mendengar ada yang namanya sandiwara radio ya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus ke 3 media yang di bawah itu, yaitu televisi, digital, dan over the top media, OTT. Gitu. Kenapa dibilang OTT? Sebetulnya ini bukan suatu hal yang baru gitu ya. Zaman dulu tuh ada yang namanya televisi berbayar gitu. Bahkan RCTI pas pertama kali dia muncul, dia pun berbayar gitu. Kita harus menyewa decoder waktu itu namanya. Itu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Nah, di luar negeri yang namanya media OTT itu sebetulnya ada, tapi ketika itu cuman melalui televisi gitu. Kalau sekarang kan sudah lebih berkembang lagi. Ada yang namanya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Netflix, iFlix, View. Nah, itu yang disebut sebagai OTT media atau over the top media. Nah, mana target kalian? Target kalian mungkin sekarang yang kalian pengen adalah masuk ke OTT atau ke digital gitu ya, karena lebih keren gitu. Itu hal yang sangat biasa saya dengar, ya keren nih kalau masuk ke Netflix misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa setiap media itu berbeda. Next. Kenapa kita harus menyadari setiap media itu berbeda? Karena setiap media itu punya penonton sendiri-sendiri gitu. Kita tidak bisa menyamakan bahwa wah, Netflix itu lebih keren daripada Indosiar. Karena Indosiar itu yang ditayangkan adalah cerita azab-azaban atau cerita tentang istri yang terluka gitu. Sadar media ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Jangan sampai kalian salah masuk gitu loh. Kenapa? Karena setiap media ini mereka itu sudah punya target audiens sendiri-sendiri. Jadi kenapa yang namanya SCTV itu suka dengan FTV gitu ya? SCTV itu beberapa tahun yang lalu sempat terkenal sekali dengan FTV-nya, kayak judulnya Princess Jatuh Cinta sama Tukang Cireng yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, nggak salah juga gitu itu semua, karena mereka sudah tahu bahwa target penonton mereka itu ya di situ gitu loh. Kenapa? Karena ada yang namanya rating dan share gitu. Saya akan sedikit menyinggung rating dan share ini. Rating dan share ini itu dihitung dengan social economy status atau SES. Saya baru ingat singkatannya, social economy status. Yang kebanyakan penonton Indonesia untuk serial televisi adalah penonton yang tingkat ekonominya rendah gitu. Otomatis mereka tidak bisa berlangganan Netflix atau GoPlay
atau view gitu. Mereka akan mencari sesuatu yang gratis. Dan dalam hal ini adalah televisi nasional, televisi swasta nasional. Nah, halangan yang lain adalah kalaupun mereka bisa bayar, belum tentu mereka tertarik dengan kontennya gitu ya. Karena kebanyakan media kayak Netflix, View gitu, itu kan mereka ambil program dari luar ya. Terutama Netflix. Netflix itu ambil program itu dari Amerika lah kebanyakan, meskipun sekarang Asia pun sudah lumayan mengambil porsi yang besar gitu ya untuk Netflix. Jadi kita sama-sama menyadari dulu bahwa setiap media yang berbeda itu memiliki target audiens yang berbeda pula. Dan saya tahu teman-teman di sini adalah kebanyakan penulis buku ya. Nah, di buku pun kan seperti itu ya sebetulnya. Ada yang menulis teen lead gitu, atau ada yang menulis horor, dan ketika kalian menulis itu semua, kalian tahu bahwa pasarnya itu berbeda-beda. Pasarnya adalah satu untuk orang yang memang suka cerita cinta remaja. Kalau nulis teen lead. Begitu juga sama dengan televisi, dengan media yang ada sekarang ini gitu ya. Kemudian, nah setelah kalian sadar media, kalian tahu nggak apa kesamaan dari semua media ini? Semua media ini mencari audiens. Audiens itu didapat ketika ada yang menonton. Dan mereka nonton apa? Coba next slide. Mereka nonton serial atau cerita berseri. Jadi cerita berseri itu biasanya adalah cerita yang disajikan secara berurutan. Jadi nggak cuma sekali tonton terus habis ya, tapi dia ada beberapa episode, dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu tentang ini. Terus setiap episode ini punya benang merah dari satu episode ke episode yang lain. Dan kenapa media-media tersebut menyukai cerita serial? Karena penonton yang sudah sekali mengikuti episode 1 akan dituntut untuk mengikuti serial yang selanjutnya, episode yang selanjutnya gitu. Jadi bisa dibilang yang namanya cerita serial itu, mereka itu bisa memegang penonton gitu, dibandingkan dengan satu cerita selesai seperti film atau FTV gitu. Tapi kalau cerita serialnya itu menarik gitu ya, mereka pasti akan punya penonton yang loyal. Makanya tayangnya itu kayak sekarang tuh mungkin Netflix yang lagi jalan tuh Hospital Playlist ya. Karena saya suka, saya akan menunggu itu loh. Sekarang baru episode 1, wah episode 2-nya minggu depan, saya akan menunggu gitu, karena saya suka banget dengan itu. Jadi cerita serial ini memang ditujukan untuk media-media tersebut untuk mendapatkan hati penonton gitu, nge-grab hati penonton gitu. Kira-kira seperti itu. Dan sama saja sebenarnya cerita serial yang ada di Netflix fungsinya dengan cerita sinetron yang ada di televisi gitu ya, yang ada di RCTI atau di SCTV. Mereka sama-sama menginginkan penonton. Tujuannya adalah agar penonton balik lagi ke situ. Gitu. Jadi memang biar trafficnya tinggi, penontonnya banyak, subscribernya banyak, gitu ya. Dibicarakan, semakin dibicarakan, semakin gitu. Bedanya, nah kita akan ngomongin bedanya. Mungkin kita slide selanjutnya ya. Tapi sebelum saya ke sini, saya ngomongin yang tadi bedanya lagi. Bedanya itu adalah biasanya kalau serial-serial untuk digital dan OTT itu sejak awal sudah ketahuan jumlah episodenya berapa. Sedangkan untuk serial-serial televisi ada banyak yang ya mungkin mereka memang dari awal sudah memutuskan oke 30 episode ya, tapi kemudian rating share-nya bagus.
Jadi ditambahin deh jumlah episodenya menjadi tidak terbatas gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di dunia televisi. Teman-teman jangan kaget gitu. Karena kalau kalian perhatikan dari satu acara ke acara yang lain, kadang-kadang ceritanya itu bisa sama gitu. Karena memang apa ya, saking banyak jumlah episodenya, otomatis ya seperti itu gitu loh. Itu adalah sesuatu hal yang sangat umum dilakukan sama televisi ya. Kenapa bisa gitu? Kenapa nggak terbatas aja? Tetap jadi 30 episode atau tetap jadi 60 episode gitu ya. Ya memang mereka punya sistem bisnis sendiri gitu. Jadi kalau di televisi itu setiap ada program yang rating share-nya tinggi, otomatis mereka akan naikkan iklannya gitu. Nah, iklan ini akan saya maunya tayang di program yang itu gitu. Makanya kalau misalnya bisa jumlah episodenya banyak, jumlah episodenya ya dibanyakin aja gitu. Kenapa? Karena itu demi kelangsungan perekonomian mereka sendiri, kira-kira seperti itu ya. Oke, next. Nah, jenis cerita serial sebetulnya ada 2, tapi ini apa ya, definisi yang saya buat untuk diri saya sendiri aja. Yang pertama ya kita menyebutnya serial gitu. Biasanya tuh seperti sinetron, opera sabun, drama sandiwara ya gampangnya, dengan berbagai macam apa ya genre atau tema gitu ya. Dan yang menarik kalau yang disebut dengan cerita serial itu biasanya mereka plot driven. Plot driven itu jadi ceritanya akan nyambung terus gitu. Ceritanya akan nyambung terus. Sedangkan yang episodik itu biasanya karakter driven gitu. Nah, karakter driven itu seperti misalnya sitkom atau drama dengan bel tertentu. Kayak kalau di Antv itu kayak Jodoh Wasiat Bapak itu kan karakternya sama tapi setiap episode kasusnya berbeda-beda gitu ya. Kalau sitkom mungkin siapa di sini yang nggak tahu Friends gitu. Karena karakternya sama terus, jadi setiap episode benang merahnya adalah karakternya. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap media itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan plot driven, ada juga yang lebih suka dengan karakter driven gitu. Nah, silakan kalian tonton dan kalian pelajari sendiri setiap media itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal media tersebut gitu, baru kita memberanikan diri untuk pitching ide gitu. Kenapa kita harus mengenal media tersebut? Karena jangan sampai kita diketawain gitu ya. Jangan sampai misalnya gini, misalnya saya mau pitching ide cerita tentang pembunuhan, tapi ini adalah detektif gitu ya. Tapi saya maunya di televisi kayak Antv. Kenapa Antv? Karena Antv tuh biasanya tuh menampilkannya tuh cuman yang ketawa-ketawa dan horor-horor doang. Jadi saya tuh ingin Antv itu lebih upgrade sedikit lah gitu. Kalian ngomong seperti itu ke produser, ke eksekutif produser akan diketawain. Udah jelas ide kalian tidak lolos gitu ya. Karena mereka sudah tahu siapa audiensnya gitu loh. Dan kalau televisi mereka saja dijelek-jelekin ketika kamu pitching gitu ya, sudah jelas kalian akan jadi di blacklist gitu dari media tersebut. Makanya sejak awal kenapa tadi saya menjelaskan sekian panjang tentang media, kalian harus mengenali media apa yang menjadi target kalian. Nonton yang banyak. Gak mau nonton televisi, ya cari aja kira-kira mungkin targetnya memang kamu lebih cocok untuk digital atau televisi gitu, atau OTT, ya nonton OTT yang banyak, kira-kira yang cocok cerita seperti apa buat mereka gitu. Jangan kemudian kalian memaksakan ide
yang sebetulnya memang bukan untuk Antv, memang bukan untuk RCTI, tapi kalian paksakan ke situ, itu nggak akan masuk gitu ya. Nah, seperti apa pitching yang diharapkan oleh investor ataupun produser ini? Next. Ada istilah yang namanya elevator pitch. Jadi yang pertama kita harus ingat ya, bahwa yang namanya produser itu orang penting. Orang penting yang waktunya nggak banyak. Jadi kalian bayangkan kalian hanya punya waktu seperti naik lift bareng-bareng dengan orang ini. Kalau ke lantai 12-nya dia gitu, itu kira-kira berapa menit sih? Paling cuman 3 menit sampai 5 menit maksimal. Nah, bayangkan kalian harus pitching dengan waktu yang sangat pendek, tapi gimana caranya cerita tersebut menjadi menarik untuk dia. Tentu saja dengan modal yang tadi ya, kita sudah harus mengenal si produser ini dari media apa gitu. Pokoknya jangan sampai kalian salah orang gitu. Sebetulnya idenya itu lebih cocok untuk view, tapi kalian masukkan ke RCTI kan itu kan juga nggak masuk ya sebetulnya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, tentu saja yang pertama adalah tema. Biasanya setiap media itu punya tema yang menjadi favorit mereka gitu ya. Kalau Antv saya perhatikan mereka lebih suka itu horor atau komedi gitu. Terus kalau Indosiar saya perhatikan tuh mereka lebih suka yang horor ada sentuhan religinya gitu. Terus kalau Netflix itu lebih beragam lagi, kalian bisa mengeksplor lebih jauh tentang apapun gitu. Begitu juga biasanya umumnya media-media semacam OTT atau media digital itu mereka lebih berani untuk mengeksplor tema apapun itu. Dan jangan dibayangkan karena saya menulis begitu banyak tema yang di sini yang tertulis di slide ini berarti hanya satu gitu. Yang namanya tema itu tuh bisa di mix and match gitu. Kalau temanya cuma satu, kalian secara cerita juga tidak akan kaya gitu. Tapi kalau kalian mix and match tema, misalnya cinta dibalut dengan keberanian dan pengkhianatan gitu, itu kan di dalam satu cerita akan menjadi lebih kaya ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, elevator pitch yang tadi saya omongin, yang kalian cuma punya waktu sekitar 3-5 menit itu harus menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, apa genrenya, siapa hero-nya atau protagonisnya, terus apa yang diinginkan sama si protagonis ini, dan mengapa sekarang, terus kalau nggak sekarang, apa yang akan terjadi kepada si protagonis ini, lalu bagaimana caranya, selanjutnya konflik ceritanya apa yang dipertaruhkan, dan apa temanya. Jadi kalian ingat-ingat, di dalam waktu 3-5 menit, ya ingat-ingat produser nggak punya waktu 1 harian untuk melihat untuk mendengar ide cerita kamu yang berbelit-belit. Kalian hanya punya waktu 3-5 menit, dan biasanya kalau orang yang sudah terbiasa pitching dari waktu 3-5 menit, kita akan tahu bahwa orang ini tertarik atau tidak dengan ide yang kita punya. Ide yang kita punya harus menyangkut ini semua. Dan please buat teman-teman jangan menutup-nutupi endingnya seperti apa. Oke, nah ini biasanya teman-teman tuh ada yang suka endingnya gimana? Kalau produk itu pertanyaan yang umum ditanyakan oleh produser ya. Terus endingnya mau diapain gitu? Ya kalau mau nonton kalau mau tahu endingnya silahkan kamu hire aku untuk sebagai penulis, nggak kayak gitu. Karena ini adalah produser atau investor yang akan mengeluarkan duit untuk memproduksi program kamu. Dia berhak tahu untuk semuanya. Dan percayalah, kalau ide kamu itu tidak menarik,
mereka tidak akan mengambilnya gitu. Mereka tidak akan mengambilnya karena mereka punya begitu banyak ide yang masuk ke meja mereka dan mereka bisa tinggal pilih gitu. Ya, umumnya sih seperti itu. Oke, sekarang kita ambil contoh. Next, Hendra. Kita masuk ke ini ya. Contoh kasusnya ini tunnel. Jadi kebetulan ini serial yang saya tulis tahun 2019. Terus produksi juga tahun 2019. Tayangnya di GoPlay tahun 2020. Kebetulan serial ini tuh sebetulnya adaptasi dari serial Korea tahun 2017. Kalau nggak salah ya. Nah, ceritanya gini. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Teman-teman baca sama-sama. Tunnel adalah serial kriminal dengan sentuhan science fiction tentang Tigor, seorang polisi dari tahun 1990 yang mengejar pembunuh berantai dan tanpa sengaja terjebak masuk ke lorong waktu di tahun 2020. Bersama rekan polisinya di masa sekarang, ia berusaha kembali ke zamannya, sekaligus memecahkan kasus pembunuhan berantai yang ternyata masih terjadi di tahun 2020. Sebab jika tidak, istri dan anaknya akan tewas di masa lampau. Tunnel akan mengusung tema keberanian, cinta, kebencian, dan obsesi yang membawa petaka. Oke? Kira-kira teman-teman udah baca ya, ini ya sama-sama ya. Nah, sekarang ini saya ambil satu aja sebagai contoh kasus. Sekarang kita bedah sinopsis ini. Next slide-nya. Kita bedah sinopsis ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Sinopsis yang harus kalian sampaikan dalam waktu 3-5 menit. Silakan teman-teman perhatikan di situ. Ya, Tunnel adalah serial kriminal dengan sentuhan science fiction. Genre, sudah disebut. Oke. Tentang siapa pahlawan kamu? Tigor, seorang polisi dari tahun 90 yang mengejar pembunuh berantai. Dan tanpa sengaja, mengapa sekarang? Karena dia terjebak masuk ke lorong waktu di tahun 2020. Lalu bagaimana dia akan mengatasinya? Bersama rekan polisinya di masa sekarang. Dan apa yang ia inginkan? Ia berusaha kembali ke zamannya. Yang konflik utamanya adalah sekaligus memecahkan kasus pembunuhan berantai yang ternyata masih terjadi di tahun 2020. Lalu apa yang dipertaruhkan? Sebab jika tidak, istri dan anaknya akan tewas di masa lampau. Tunnel akan mengusung tema keberanian, cinta, kebencian, dan obsesi yang membawa petaka. Itu adalah tema. Oke, mungkin saya biarkan dulu teman-teman untuk baca ini. Gitu ya. Gimana? Dari Hendra sendiri gimana? Udah jelas belum? Kalau dari saya ini jelas, maksudnya ini tuh apa ya, ilmu yang baru banget, buat saya juga baru sih. Iya. Nah ini kayak ini poin-poin ini bisa terjelaskan dengan sangat singkat dan ya apa ya, hemat waktu banget kalau menjelaskannya gitu. Iya. Nggak perlu kita menceritakan plot panjang, karena saya sendiri juga sering kayak kalau orang menceritakan plot tuh kadang-kadang terjebak di jadi gini mas, ada anak kecil. Nah anak kecil itu pergi ke jadi malah nyeritain plotnya gitu. Jadi apa yang ingin disampaikannya nggak jelas gitu. Iya, memang sedikit banyak yang namanya pitching kita harus persiapan kan gitu ya. Sedikit banyak kalian harus menghafal sinopsis kalian ini gitu. Jangan kemudian baru mau pitching benar-benar di lift gitu kalian masih buka kertas, enggak kayak gitu. Gitu. Harus ingat dulu apa gitu dan itu akan menjawab semuanya gitu. Dari satu paragraf ini menjelaskan keseluruhan gitu. Bahkan tidak usah dijelaskan endingnya apa. Ini kita sudah tahu bahwa dia tujuannya akan memecahkan kasus pembunuhan berantai gitu. Oh, dia endingnya pasti akan balik lagi ke masa lalu dan hidup damai gitu loh. Itu sudah terjawab di sini semua gitu. Kalau kalian bisa menjawab apa ya, membuat sinopsis yang singkat dan padat seperti ini gitu ya. Karena ini hitungannya lebih
panjang daripada sekedar premis. Premis tuh biasanya cuma satu kalimat. Biasanya tuh kalau premis tuh kayak apa ya? Ada polisi dari masa lalu ngejar pembunuh berantai, terus dia tiba-tiba masuk ke lorong waktu, masuk ke tahun 2020, 30 tahun kemudian gitu. Biasanya gitu doang. Tapi kita nggak tahu kan siapa karakternya, apa yang terjadi dengan dia, bagaimana kepribadiannya, apa yang diinginkannya, apa yang dipertaruhkan gitu kan, kita kan nggak tahu gitu. Nah, dengan sinopsis yang sesingkat ini gitu ya, ini akan menjadi apa ya, menarik gitu loh untuk produser. Oh, seperti itu ya ceritanya. Kalau dia sudah tertarik, dia akan terus apa yang terjadi, baru kalian punya waktu yang lebih apa ya, waktu yang lebih panjang untuk menjawab pertanyaan produser, dan kalian juga bisa menjelaskan dengan lebih detail siapa aja, apa karakternya gitu. Dan kalian perhatikan di sini, nama karakter yang aku sebut itu cuma satu ya. Nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Mungkin bisa dua, kayak siapa musuhnya gitu loh. Bisa aja kayak gitu. Tapi kan di sini tujuannya adalah, misterinya adalah siapa pembunuh berantai itu. Jadi di dalam sinopsis yang pendek ini pun kita menutupi, kita tetap memberi misteri, kesan misteri untuk cerita yang kita pitching ke produser, kira-kira seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah, anggaplah ide yang tadi kamu ajukan itu udah diterima, next. Terus tentu dari sinopsis kalian harus mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang panjang ya. Nah, saya akan membicarakan tentang mengembangkan satu ide menjadi sebuah serial gitu. Tapi mungkin saya akan menjelaskannya enggak terlalu detail, lebih singkat aja, dan semoga yang saya jelaskan ini padat dan jelas gitu. Jadi kira-kira kalian, ini adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian punya ide cerita yang kemudian lolos dan kalian mendapat tantangan baru, yaitu mengembangkannya menjadi beberapa episode. Oke. Setelah kita dapat sinopsis, kita tahu sinopsis yang tadi, oke. Nah, yang tadi kan kita sebut baru satu tuh karakternya, si Tigor doang. Yang kedua adalah kita menciptakan karakter yang lain. Kita mengembangkan karakter yang lain. Kalau ini contoh kasus lagi, saya ambil tunnel lagi. Contoh kasusnya adalah selain Tigor yang itu pemainnya Doni Alamsyah, terus ada Tito, Adrian Masardi, ada Sita, Hana Malasan, ada Ambar, ini Putri, aduh aku lupa nama panjangnya siapa. Nah, karakter ini nggak cuman karakter doang ya. Jadi, oh ya, saya mau kasih nama dia Tito. Oh ya, saya mau kasih nama dia Sita. Nggak kayak gitu. Kalau bisa, kalian itu berbicara dengan apa ya? Dengan karakter yang kalian ciptakan. Nama panjang kamu siapa? Gitu. Nama panjang kamu siapa? Kamu sukanya apa? Oke, kamu adalah seorang dosen muda yang yang cerdas. Kira-kira kalau kamu dosen muda yang cerdas, handphone yang kamu pakai itu jenisnya apa? Apakah jenisnya itu Apple ataukah jenisnya Android? Dan kira-kira kalau kamu dosen muda yang mengajar di bidang kriminologi, hobi kamu apa? Gitu. Kita akan mengembangkan karakter, kemudian kita akan menuliskannya menjadi yang namanya karakter Bible. Ya, ini adalah kitab karakter yang kita ciptakan. Dan percayalah, sebenarnya ini juga berguna kalau kalian mau menulis buku, menulis sastra. Karakter Bible-nya bisa lebih kaya gitu kalau kalian menuliskannya, oh nama karakter saya adalah Cindy. Dia hidup di tahun 2500 sekian. Bla 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 bla. Dan ketika itu suasana bumi gini. Itu kalau nggak salah saya kemarin sempat membaca tuh ada beberapa yang settingnya di luar luar bumi yang sekarang, parallel universe ya gitu ya.
kalian ciptakan yang namanya karakter Bible. Karakter Bible bentuknya bisa gimana aja. Tapi biasanya karakter Bible yang saya bikin itu bentuknya kayak, mohon maaf saya nggak taruh sini dan saya lupa. Saya lupa. Bentuknya tuh saya pakai Excel, namanya siapa, tanggal lahirnya, nama panjangnya siapa, kalau ketahuan orang tuanya, kira-kira dia lahir di daerah mana, bahasa yang dia gunakan apa. Ya samalah dengan kamu dengan tanda kutip playing God gitu ya, menciptakan karakter ini, kalian berikan kepribadian dia. Ketika kalian sudah menciptakan karakter Bible, jangan keluar dari situ. Gitu ya, jangan keluar dari situ. Dan karakter Bible ini juga akan lebih gampang untuk kalian mengembangkan cerita sebenarnya. Gitu. Enggak yang tiba-tiba, oke, saya mau ini karakternya Ambar gitu. Ditulis sama saya sebagai penulis, kemudian ditulis sama episode saya sebagai penulis, kemudian episode selanjutnya ditulis sama Hendra. Karena kita nggak punya karakter Bible, karakter Ambar yang saya tulis akan menjadi berbeda dengan karakter Ambar yang Hendra tulis gitu. Kita harus berpatokan dengan si karakter Bible ini, kira-kira gitu. Oke. Setelah mengembangkan karakter Bible ini, kemudian kita akan memecah cerita selanjutnya ya, Hendra. Nah, memecah cerita tuh buat saya tuh, saya selalu berpikir yang namanya cerita serial itu tuh kayak gini gitu loh. Jadi cerita serial itu ada satu cerita yang utuh, yang besar, terus di setiap talinya gitu, dia seperti tali ya, seutas tali. Di setiap talinya itu kita bikin ikatan gitu. Si ikatan itu kan akan menonjol sendiri ya, berdiri sendiri-sendiri. Tapi di saat yang sama mereka juga tetap nyambung gitu. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Dari satu cerita utuh, kita mau potong jadi berapa nih? Jadi kalau untuk tunnel itu jumlah episodenya sejak awal sudah ditentukan 16. Tapi ada juga yang jumlah episodenya kayak tadi yang saya bilang tidak ditentukan sejak awal berapa gitu. Biasanya itu untuk televisi gitu. Dan itu kalian harus memang stok cerita dan memang tidak bisa dikerjakan oleh satu penulis saja. Makanya biasanya penulis skenario itu berkelompok. Saya yakin Hendra mungkin juga punya pengalaman seperti itu ya. Ada tim penulis ya, Hendra? Iya, untuk sinetron yang saya kerjakan juga timnya tim penulis. Ya, jumlahnya berapa orang, Hendra, kalau di kamu? Yang paling sedikit pernah 3 orang satu tim, itu yang waktu kerjaan yang Antv. Tapi ketika saya nulis yang Kian Santang MNC itu sekitar 6 orang. Oh, oke. Kenal sama Mas Harley dong, produsernya ya. Teman saya itu bos saya waktu di Trans TV itu. Oh iya, nanti jadi bos saya juga, Mbak. Oke, selanjutnya ya. Saya akan menjelaskan sedikit lagi aja. Slide selanjutnya, tolong Hendra. Slide selanjutnya, saya akan bercerita gimana caranya mengembangkan episode setelah kita potong-potong gitu ya. Jadi kalian ingat kan tadi sinopsis pendeknya itu seperti apa? Satu, bahwa dia ada Tigor dari polisi tahun 90-an, dia mengejar penjahat, masuk ke tahun 2020, di 2020 masih ada pembunuh berantainya, dan dia bertemu dengan orang-orang di masa sekarang, beradaptasi, lalu dia memecahkan kasus lagi, sambil dia mencari cara untuk kembali ke tahun 1990 gitu. Nah, dari cerita besar itu tadi, sorry Hendra, kita bisa ke slide yang sebelumnya yang gambar tali-tali tadi. Nah, dari cerita yang utuh itu tadi ya, kalian harus membaginya nih. Kebetulan ini saya cuman 5 karena slide-nya nggak cukup. Jadi episode 1 berarti mungkin dimulai dari apa ya? Mungkin dimulai dari si Tigor, karakter Tigor tadi yang masih hidup di tahun 1990. Oke. Nah, di akhir episode 1
Kemudian dia terjebak di tahun 2020. Itu udah masuk ke episode. Kemudian diceritakanlah tentang hidup dia di tahun 2020 seperti apa, dia bertemu dengan siapa saja, dan dia mengalami apa ya, gagap teknologi, mengalami gagap budaya, karena suasananya sudah sangat berbeda dari tahun 1990. Selanjutnya ceritanya apa lagi? Jadi dari yang tadi sinopsis yang sependek itu, gimana caranya kalian mengembangkannya menjadi sekian episode gitu. Itu adalah PR kalian, memang itu PR kalian gitu. Cerita berkembang, ya berkembang. Gimana cara berkembangnya? Selain karakter yang tadi udah kalian ciptakan, bisa juga ditambahkan karakter-karakter baru yang tidak harus muncul di episode pertama. Pada umumnya, cerita cerita-cerita seperti ini, karakter utamanya, protagonis, itu sudah muncul dari episode 1. Protagonis dan antagonis itu kita sudah muncul dari episode 1. Tapi kemudian jika di tengah jalan kalian butuh mengembangkan cerita, terutama kalau untuk sinetron yang jumlahnya itu banyak sekali, itu bisa loh kalian nambah karakter di tengah jalan. Entah itu nambah musuh, nambah orang protagonis lagi, yang tentu saja secara peran itu harus berbeda dari karakter yang sebelumnya sudah kalian ciptakan. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya yang tadi. Nah, gimana cara mengembangkan cerita per episode? Ini yang paling sederhana. Ada begitu banyak teori untuk mengembangkan cerita per episode. Dan sebetulnya ini tidak hanya per episode ya. Ini untuk membuat film pun juga bisa seperti ini. Namanya sinogram. Tapi sinogram yang saya masukin di sini pun sebetulnya tidak lengkap gitu. Cuman ya lumayan lah. Ini yang sederhana aja biar teman-teman tahu. Biasanya cerita itu dibagi menjadi 3 act atau 3 babak. Babak 1, act 1. Terus yang paling gendut adalah act 2, babak 2. Yang kemudian dipisah lagi menjadi 2 bagian. Makanya ada yang namanya mid act itu. Kalau kalian perhatikan di bawah tulisannya act 2 itu ada tulisan mid act. Kemudian babak 3. Ya. Nah, babak 1, act 1, kalau kalian lihat yang paling bawah ada tulisan setup. Jadi ini apa yang harus kalian setup atau kalian persiapkan di sini. Apakah si karakter itu bertemu dengan musuhnya? Apakah si karakter itu mengalami suatu kejadian apalah gitu ya. Itu ada di act 1. Kemudian dia akan naik tuh. Naik di act 2 dan act 3. Di act 3 akhir di act 2 akhir, bottom of act 2, kalian lihat tulisan bottom of act 2 ada act 2B, bawahnya itu konfrontasi. Bottom of act 2. Jadi di akhir dari babak kedua itu adalah lowest of the low. Lowest of the low itu kejadian yang membuat si karakter kita ini paling terpuruk gitu ya. Karena dia harus naik kan, dia harus naik secara cerita. Ini harus dia paling terpuruk. Kemudian nanti di act 3-nya ini diawali dengan mourning period. Mourning period itu adalah ketika kamu sudah terpuruk, maka kamu akan larut dalam kesedihan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian diterusi sebagai solusinya apa nih? Karena makanya di act 3 itu di bawah adalah resolusi. Resolusinya apa di situ? Kalau masih nyambung, maka kalian harus kasih cliffhanger. Aku nggak tahu teman-teman paham nggak maksudnya cliffhanger itu apa? Cliffhanger itu kalau sinetron itu gampangnya tiba-tiba si pelakor bertemu dengan istri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kira-kira seperti itu. Jadi coba Hendra bisa jelasin nggak cliffhanger itu apa ya? Cliffhanger itu adegan terakhir biasanya ditaruh di terakhir, di mana paling gimana ya? Paling tidak itu bikin penasaran. Ya itu tadi kita akan bertanya-tanya penonton kan, ini apa nih yang terjadi gitu. Kalau saya dulu diajarin simpelnya gini sih waktu saya nulis adegan fighting gitu. Cliffhanger itu bukan ketika pukulan sudah kena ke badan, tapi ketika pukulan masih meluncur gitu.
Ya. pukulan masih meluncur, belum kena, udah di-cut. Nah, itu cliffhanger. Kita Ya, kan jadi betul. penasaran nih, pukulannya Ya. kena nggak nih, gitu. Nah, itu di chat ada yang bilang ngegantung, bener. Gimana caranya bikin cerita ngegantung gitu. Kalau memang itu udah ending ya udah dia menang aja, tiba-tiba penjahatnya mati lah atau apalah gitu ya. Kamu menang. Tergantung lah kalian mau bikin cerita sedih atau cerita nggak sedih. Kalau cerita sedih ya berarti jagoannya mati gitu. Tapi kalau mau bikin cerita nggak sedih, endingnya kalau misalnya dari episode terakhir ya dia menang. Tapi kalau kalian mau bikin cerita bersambung, endingnya adalah ya tadi kayak Hendra bilang, dia lagi berantem sama musuhnya, dia menghunuskan pukulan, tapi di-cut sampai situ. Kita nggak tahu apakah pukulan itu akan kena ke si musuh atau tidak. Misalnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kita bikin ngegantung. Kenapa tujuannya? Tujuannya yaitu tadi. Semua media menginginkan audiens tetap. Makanya dibikinlah yang namanya cliffhanger. Itu yang bikin, ya kok gini sih, kan aku jadi harus nunggu deh minggu depan, atau aku harus nunggu deh episode selanjutnya besok, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira gitu sih. Ya mungkin ini penjelasan saya yang apa ya, yang sederhana lah mengenai ini semua ya, mengenai mengembangkan cerita per episode. Gitu. Ini bisa dipakai untuk durasi 30 menit bisa dipakai, untuk durasi 1 jam bisa dipakai, untuk durasi 2 jam juga bisa dipakai, untuk serial bisa dipakai, tapi ini per episode ya, untuk serial bisa dipakai, untuk film juga bisa dipakai. Ini adalah apa ya, yang paling dasar lah sebenarnya. Ini paling sederhana gitu. Sebenarnya ada lagi yang lebih kompleks dari ini, yang lebih ribet gitu, tapi kayaknya buat teman-teman untuk saat ini cukuplah mengenal ini saja. Jadi yang penting adalah satu, kalian ketika di X1 kalian harus set up, kemudian cerita itu harus naik, apa yang terjadi pada karakter, kemudian di mid act itu kejadian besar terjadi sehingga menyebabkan karakternya merasa terpuruk, itu udah akhir di act 2, bottom of act 2, dia harus mengalami lowest of the low, kemudian setelah lowest of the low dia mengalami kesedihan, dari kesedihan itu kemudian bangkit menjadi resolusi, kira-kira seperti itu. Gampangnya seperti itu, tapi prakteknya memang susah sih kalau udah tulis skenario, ini apa ya adegan selanjutnya ya, saya pusing deh gitu. Kadang-kadang saya juga kayak gitu, saya yakin Hendra juga gitu deh. Apalagi udah ditelepon ya sama Mas Hari. Hendra, mana nih episode selanjutnya draftnya? Belum jadi gitu ya, kadang-kadang gitu. Apalagi kalau di teleponnya, ini artis ini mendadak nggak bisa syuting. Nah, ya, itu. ganti adegannya. Iya. Itu kenyataan yang terjadi di lapangan loh ya, teman-teman. Itu adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Dan itu tidak hanya terjadi di televisi saja, gitu. Kadang di film pun seperti itu. Tiba-tiba artisnya, kita udah syuting berapa ya, separuh dari skenario dan tiba-tiba artisnya ketangkep narkoba. Kadang-kadang juga ada yang kayak gitu. Saya pernah mengalami soalnya. Ya ganti semuanya, mau nggak mau syuting lagi dari awal. Karena dia adalah karakter utama gitu. Nggak mungkin kan kita nggak ngulang lagi ya. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Jadi kalian bayangkan ya, yang namanya cerita serial itu tuh puzzle gitu loh. Kalian bisa susun gitu. Jangan membayangkan ya, satu cerita episode, kan nanti gini, dari satu cerita utuh tadi, yang si tali-tali itu tadi, kan kalian bikin satu cerita yang kecil-kecil, ya. Cerita yang kecil-kecil ini kalian juga kembangin lagi menjadi satu sinopsis dulu loh ya. Nah, oke, bawahnya deh. Bawahnya ini, slide selanjutnya. Kayaknya lebih pas kalau saya ngejelasin ini. Enggak, bawahnya. Nah, ini. Jadi dari cerita utuh tadi, oke ya, kalian kembangkan dulu ke sinopsis lagi, sinopsis yang tadi seperti tadi, yang pendek itu tadi. Kemudian biasanya kalian akan diminta mengembangkan ke sinopsis yang lebih panjang lagi. Jadi produser atau sutradara udah tahu, oh kira-kira ceritanya akan seperti ini gitu. Kemudian kita kembangkan ke outline. Nah di outline ini biasanya kita sudah dipisah antara babak 1, babak 2, babak 3. Udah ketahuan, tapi belum ada scene heading. Scene heading itu
Scene heading tuh mungkin dari Hendra juga bisa jelasin yang tulisannya interior, eksterior, tempat day atau night gitu ya. Iya, Kira-kira. scene heading tuh kayak itu kan apa? Biasanya ngomongin lokasi sama Ya, waktu terjadinya gitu. ya. Jadi dari sinopsis ya, sinopsis pendek, kemudian kembangan lagi ke sinopsis yang panjang. Ini per episode loh ya. Dari sinopsis yang pendek, terus kembangkan lagi ke sinopsis yang panjang, kemudian dikembangkan ke outline. Di outline ini udah ketahuan openingnya seperti apa, act 2-nya seperti apa, act 3-nya seperti apa, dan kalian tulis ini biasanya masih general gitu, masih general, tapi kita udah tahu oh akan ada kejadian ini. Tetapi kita belum tahu apakah kejadian itu di rumah atau di pantai atau di gunung atau di gudang atau dimanapun. Nanti baru ketahuan ketika masuk ke treatment atau scene plot. Di treatment atau scene plot itu kita akan ketahuan adegan per episodenya, per scene-nya itu seperti apa dan ketahuan jumlah scene-nya berapa. Biasanya seperti itu. Katakanlah ini misalnya untuk durasi 1 jam gitu. Saya akan bicarakan yang standar-standar aja ya. 1 jam itu kan 60 menit, tapi biasanya body program itu adalah jam tayangan dikurangi dikurangi tayangan iklan kalau untuk televisi, atau kalau untuk OTT biasanya kita nggak ngitung iklannya, jadi bebas banget tuh mau berapapun gitu ya. Tapi kita udah dipesenin ini durasinya 1 jam ya, 1 episode 1 jam. Jadi kalau 1 jam itu kan 60 menit, tapi biasanya kita tuh dipeseninnya tuh oke, dari produser minta 58 atau 57 menit gitu ya. Jadi mereka punya spare sekitar waktu 3 menit untuk opening bumper sama closing credit title, biasanya seperti itu. Nah, rata-rata kalau secara teori seharusnya 1 halaman ketik menggunakan font Courier dengan ukuran 12, Courier 12 itu kalau secara teori menulis itu 1 menit. Tetapi durasinya 1 menit ya. Tapi sebenarnya tergantung dengan adegan juga gitu. Kalau kayak Kian Santang gitu kan saya yakin lah Hendra mungkin menulisnya pendek, tapi sutradara di lapangan atau fighting directornya punya visi dan misi tersendiri gitu. Jadi meskipun dia pendek, cuma 1 paragraf bisa panjang, bener nggak Hendra gitu? Iya, jadi kadang nulis skenario kalau tidak perlu adegan detail ya, jadi cuma dibilang mereka berkelahi jarak pendek, pertarungan jarak pendek, udah aja. Itu aslinya bisa panjang. Bisa panjang, ya. Tapi udah ketahuan ya yang menang siapa, yang kalah siapa gitu. Kecuali kalau perlu adegan spesifik, misalnya si ini harus terluka, ya itu harus ditulis. Ya. Dan itu memang kemudian ada yang namanya fighting director ya. Fighting director mereka juga punya berperan sendiri tuh kalau ceritanya cerita laga seperti itu. Jadi jangan bayangin, Kian Santang. Enggak, itu tuh susah banget bikinnya. Aduh, saudara-saudara, belum lagi itu syutingnya di hutan. Terima kasih banyak. Syutingnya di hutan, ya kan? Jadi memang ribet gitu loh. Nah, banyak nyamuk, nggak ada listrik. Banyak nyamuk, iya. Makanya udah jam berapa, aduh mataharinya udah ketutupan. Padahal kita harus ngejar matahari gitu. Tuh kayak gitu-gitu loh, PR-PR seperti itu, PR-PR teknis gitu. Makanya kalian sebagai penulis skenario gitu, pinter-pinterlah bargain tuh kayak bahasa Indonesia. Tawar menawar dengan produser. Boleh nggak aku masukin adegan ini karena adegan ini aku suka gitu. Tapi jangan kemudian mengubah seluruh konsep yang mereka udah ciptakan gitu loh menjadi idealisme kalian semua gitu. Karena kalian harus ingat bahwa ini adalah kerja komunal gitu. Kerja komunal itu kerja sama-sama dan tujuan akhirnya adalah audiovisual gitu. Yang kemudian ini adalah tayangan. Tayangan ini harus tayang pada minggu depan, padahal ini syuting episode ini tuh belum gitu. Jadi banyak sekali kejar-kejarannya ya, seperti itu kira-kira gitu.
Oke. Itu juga mungkin Mbak yang Hah? membuat kita perlu kayak tadi Bible karakter itu loh. Karena kan ini Iya, kerja komunal ya. Jadi biar iya, apa yang iya, ada di pikiran kita itu juga dipahami semua tim gitu kan. iya, Jadi itu penyatunya di situ. Ya. betul, betul. Dan kalau serial yang lebih panjang itu kadang-kadang kita butuh satu orang yang biasanya head writer-nya ya, yang kemudian ngasih tahu si penulis baru yang mungkin akan muncul nih gitu. Mungkin mungkin Hendra punya pengalaman gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah ada penulis baru karena penulis yang sekarang tumbang kecapean nulis gitu. Itu kan sering Iya, terjadi sebetulnya ya. sering sekali Mbak. Iya. Uh, Dia penulis baru ini kan tidak tahu kan siapa karakternya ini. Nah, itulah pentingnya si karakter Bible itu. Dan Iya. pentingnya head writer yang kemudian menjelaskan bahwa ceritanya udah gini udah sampai sini gitu. Emang harus ada satu orang yang megang ceritanya banget gitu loh, yang tahu cerita ini dari awal sampai akhir gini. Jadi kamu jangan bikin adegan dia ketonjok di bagian kepala lagi yang sebelah kiri karena kemarin di episode sekian udah ada adegan seperti itu gitu. Jadi memang harus ada orang yang apa ya, harus ada orang yang menjelaskan dan menjadi benang merah untuk semua Atau penulis. rambu cerita mungkin ini masukannya. Jadi kayak misalnya Kian Santang, kalau diperhatikan kalau yang nonton Kian Santang ya, Prabu Siliwangi itu nggak boleh kalah loh kalau berantem. Oke. Musuhnya kabur boleh atau dia kehilangan musuhnya, tapi kalau sampai dia kepukul kalah nggak boleh. Itu rambu-rambu seperti itu dan penulis baru pun harus paham itu gitu. Iya, iya betul. Ya kalau penulis baru, kenapa nggak boleh? Kan seru, tiba-tiba dia ini ya. Berarti Anda mungkin tidak cocok untuk tim penulisan ini gitu. Jadi karena saya paham gitu, karena tim penulis ini tuh sudah dikejar deadline gitu. Kamu mau tidak mau, kalau memang mau menjadi bagian dari sini, ikutlah apa yang sudah ada gitu. Kalau tidak cocok ya mungkin memang kamu lebih cocok untuk menulis judul yang berbeda gitu. Kalau saya sih gampangnya gitu aja ya cara mikirnya kira-kira gitu. Oke, slide selanjutnya ini adalah PR penulis ya. Menulis kalian harus ingat yang namanya sebuah cerita itu mau sinetron, mau serial kriminal, mau serial apapun itu harus berpusat pada emosi. Makanya tadi kalau teman-teman lihat apa ya, yang tadi saya contohkan misalnya tunnel, apa yang bikin emosional cerita ini, apa yang bikin emosional, potensial subplot apa yang bisa membuat emosional adalah si karakter Tigor ini pergi ke masa sekarang dan dia kehilangan istrinya yang di masa lalu gitu, dan ternyata di masa sekarang istrinya tuh sudah mati gitu. Itu kan sesuatu yang membuat emosional. Kemudian gimana cara yang membuat emosional? Ya itu jam terbang penulis gitu loh. Gimana caranya kalian membuat cerita menjadi lebih touchy ya. Karena itu biasanya memang itulah yang apa ya? Itulah yang kemudian menentukan kalian menjadi seorang storyteller atau penulis yang gagal atau tidak gagal gitu. Kalau kalian menulis tapi tidak bisa membuat audiens itu merasakan sesuatu, marah, sedih, atau apa ya, senang, ikut senang, kalau dia menang kita ikut senang gitu. Itu berarti kalian sudah berhasil menjadi seorang storyteller atau sudah berhasil menjadi seorang penulis gitu. Itu memang butuh latihan gitu, dan saya yakin teman-teman di sini kalau misalnya memang kalian mau jadi penulis skenario, silakan monggo dicoba, karena sebetulnya yang namanya ruang untuk penulis skenario itu banyak, tapi tidak semua orang sanggup untuk menjadi penulis skenario gitu. Mungkin sanggup untuk menulis satu film, tapi belum tentu sanggup untuk menulis serial gitu. Karena itu tingkat kesulitannya beda lagi. Sama lah kalau kalian nulis buku gitu ya, menulis cerpen sependek itu dengan menulis novel yang 150 halaman. Itu tingkat kesulitannya kan berbeda lagi. Begitu juga dengan tayangan. Semakin dia panjang, semakin sulit sebetulnya ditulis gitu. Makanya tidak mungkin serial apalagi yang udah lebih dari 10-20 episode itu ditulis oleh satu orang, itu tidak mungkin. Ini adalah kerja komunal. Itu yang harus teman-teman ingat. Slide terakhir, Hendra, saya ucapkan semoga teman-teman
apa yang saya sampaikan di sini sebagai dasar yang bermanfaat, dan sampai jumpa di industri perfilman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rati.